Halo Sobat Sehat RSSA, bertemu kembali dengan saya Aditya dan welcome to the podcast Bincang Sehat RSSA. Pada episode kita kali ini, tema yang akan kita bahas adalah Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard di era pandemi COVID-19. Untuk itu, kami telah mengundang sang koordinator. Kepada yang kami hormati, Dr. Heri Sutanto, spesialis penyakit dalam. Dokter, selamat datang dokter. Selamat datang Mas Aditya, terima kasih atas undangannya. Selamat pagi. Dan terima kasih dokter atas kehadirannya dokter. Baik, dokter, tema kita pada podcast kali ini adalah RS Lapangan Ijen Boulevard. Sebenarnya RS Lapangan itu apa dokter? Perbedaannya dengan rumah sakit rujukan apa? Gitu dokter. Baik, terima kasih. Memang dari SK Gubernur yang terakhir, Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard sudah menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di area Malang Raya ini. Nah, status rumah sakit lapangan, karena ini bentuknya adalah rumah sakit lapangan, bukan berarti lapangan itu benar-benar lapangan, tidak selalu seperti itu. Jadi secara hukum bahwa rumah sakit lapangan adalah rumah sakit darurat yang digunakan dalam respon tanggap darurat. Jadi memang dia masa berlakunya, masa adanya rumah sakit ini terkait dengan respon tanggap darurat pandemi COVID-19. Oh, begitu dokter. Sebenarnya tidak harus dibentuk bangunan fisik, bisa tenda, bisa gerbong kereta api, bisa apapun. Tetapi statusnya adalah rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat. Rumah sakit darurat. Lalu perbedaannya dengan rumah sakit rujukan pada umumnya apa dokter? Mungkin dari segi fasilitas, daya tampung, atau tenaga SDM? Baik, jadi semuanya memang akan berbeda dengan rumah sakit statis kalau kita istilahkan ya. Oke. Rumah sakit statis dirancang supaya dia seideal mungkin dalam tata laksana pasien. Tapi dalam kondisi darurat, hal-hal tersebut akan dibuat pokok-pokoknya saja. Jadi fasilitas-fasilitas juga yang pokok-pokok yang penting-penting saja. Sarana prasarana pun juga tetap. Yang penting adalah aman untuk pelayanan dan aman untuk pasien juga. Baik dokter, fasilitas yang pokok itu mampu mengcover pasien seperti apa dokter? Semisal kriteria pasien yang dirawat di rumah sakit lapangan itu seperti apa? Ringan, sedang, berat, sangat berat, atau mungkin membutuhkan ventilator dan lain sebagainya dokter? Baik, untuk rumah sakit lapangan Ijen Boulevard sebagai tanggap darurat pandemi, di sini kita menyiapkan untuk pasien yang confirm tanpa gejala, pasien yang ringan, pasien yang sedang. Jadi 3 kriteria ini kami siap menerima dengan segala fasilitas. Jadi untuk confirm tanpa gejala, suasana rehab pun kita segerakan di situ. Jadi memang di sana kami memiliki fasilitas yang sifatnya untuk rekreasi pasien yang confirm tanpa gejala. Karena kenapa pasien confirm tanpa gejala ini perlu kami rawat inap di rumah sakit lapangan? Karena untuk mencegah adanya penularan lebih lanjut. Jadi fungsi untuk preventifnya ada di sini. Pencegahannya dari orang-orang yang memang tidak ada gejala, tapi secara laboratorium memang dia confirm dan di rumah tidak bisa isolasi mandiri, maka akan kami terima di rumah sakit lapangan. Jadi sifatnya tidak fix seperti rumah sakit. Jadi rumah sakit itu mohon maaf kalau kita lihat ya, dia tuh harus dipasang infus, kemudian juga suasananya rumah sakit. Di rumah sakit kami memfasilitasi hal-hal yang sifatnya rehabilitasi di rumah sakit. Jadi di sana ada sarana kesehatan olahraga, bola pingpong, kemudian juga fitness center. Mulai ada, betul, itu kami semua. Mulai ada jogging track, kemudian hobi tertentu berkebun kami siapkan juga di sana, bibit tanaman, kemudian area-area berkebunnya, kemudian juga untuk hiburan ada karaoke juga. Ada karaoke dokter? Ada karaoke. Terus kemudian tapi sifatnya tetap di sana pun kami harus menjaga protokol kesehatan. Jadi sifat-sifatnya walaupun itu adalah sarana yang sifatnya rekreatif, tapi jangan sampai mereka lupa bahwa masih ada situasi pandemi. Jadi nanti kami kembalikan ke masyarakat umum dengan sudah pemahaman protokol yang baik untuk mereka. Sehingga nanti walaupun mereka menjalani kehidupan sehari-hari, mereka bisa menjadi suatu suara baru untuk menginformasikan 5M. Ya, jangan sampai seperti ini bagaimana cara mencegahnya. Masuk sarana untuk kafe kita sediakan walaupun mandiri kafenya. Jadi mengambil menu-menu sendiri, menghangatkan makanan sendiri, meracik minuman sendiri juga kita siapkan di sana. Prasmanan dokter?
Nggak prasmanan sih sifatnya, cuma Kan ngambil sendiri dokter? iya. Tapi kan kita paket dari satu pasien. Kalau prasmanan tuh resikonya sentuhannya banyak. Oh iya sih. Resiko. That's right dokter. Jadi kita buat paket seperti itu. Kemudian kalau ringan dan sedang, ini memang indikasi untuk adanya bantuan medis. Jadi orang-orang yang dengan gejala ringan, batuk, pilek, demam, diare, masih bisa aktivitas sehari-hari mandiri, tetap kita rawat di sana. Dan di sana ada follow up harian oleh tim medis, dokter dengan konsultan spesialis. Ada 2 dokter penyakit paru kami, 1 penyakit dalam, 1 dokter jiwa. Karena memang banyak aspek psikologis terkait pasien-pasien COVID itu banyak sekali. Serius dokter? Serius. Tidak hanya paru tapi juga menyerang jiwa juga. Betul. Karena apa? Beliau nanti kalau pasien ya mau kembali ke rumah, mau kembali kerja, itu hambatannya nggak hanya masalah selesai COVID dia kembali kerja diterima. Tidak. Ternyata rekan kerjanya masih khawatir, kemudian pimpinan atau manajemennya membuat dia jangan kerja dulu. Ini stresnya banyak. Diberhentikan. Resiko itu ada. Tetangga bahkan. Kami selain dari dokter spesialis jiwa yang memang menjadi relawan di tempat kami, juga ada tim sosial. Tim sosial ini yang bertugas untuk edukasi. Jadi pada waktu pasien masuk di rumah sakit, sampai keluar pun kita observasi dan kita berikan dukungan semaksimal mungkin. Itu yang kita tekankan di sini untuk rumah sakit lapangan ini, sehingga pasien ini benar-benar sifatnya dia menjadi penyebar informasi yang benar dan baik untuk COVID, sehingga bisa selesai pandemi ini. Kompleks ya dok? Kompleks. Masalahnya kompleks ya. Tidak hanya menyerang paru, melainkan juga beresiko tentang ketenangan jiwa. Betul. Evaluasi psikologisnya besar. Resiko sosial dokter. Tadi saya tertarik nih. Resiko sosial yang selama ini dokter temui di RS lapangan, apabila pasien tersebut sudah dinyatakan boleh pulang, kembali ke masyarakat, biasanya resikonya seperti apa saja dokter? Nah, kadang-kadang ada misinformasi terkait apa sih? Terkait masa selesai isolasi, kriteria sembuh. Nah, itu kadang-kadang ada hal-hal yang membuat penekanannya berbeda-beda. Kita sudah memiliki peraturan perundangan yang diberlakukan bahwa kriteria sembuh tidak harus dengan swab negatif. Tidak harus dengan swab negatif. Tidak harus dengan swab negatif. Lalu bagaimana dokter? Masa isolasi yang dilakukan. Masa isolasi, kalau pasien ini tanpa gejala, 10 hari isolasi dan tidak ada gejala sama sekali, pasien bisa dinyatakan sembuh dan kembali ke ruang lingkup sehari-hari. Kalau bergejala dokter? Kalau bergejala, maka 3 hari bebas gejala atau minimal 14 hari, maka pasien itu bisa dinyatakan sembuh. 14 hari masih bergejala? Diperpanjang lagi berarti, minimal. Jadi itulah fungsi rumah sakit lapangan. Observasinya dia ada tim medis yang mengobservasi harian, ada yang memastikan bahwa kriteria-kriteria yang sifatnya kadang-kadang kan jadi pertanyaan ya, dari hitam di atas putih kok mana negatifnya. Nah, betul. Itulah yang dijaga supaya observasi harian di lingkungan sekitarnya nanti dipastikan aman. Oke, setelah 14 hari atau 10 hari tanpa gejala dokter, ketika dia kembali ke masyarakat berkumpul dengan tetangga dan keluarganya, apakah ada potensi itu menularkan, dokter? Kalau potensi menularkan, selama 5M dijaga tidak ada. Oke. Jadi masker, mencuci tangan, menjaga jarak seperti saat ini Mas ya. Ini kan suatu hal yang belum terbiasa. Kadang-kadang orang yang sudah selesai isolasi, dia dipikir menularkan. Orang di samping-sampingnya yang tidak ada gejala, itu juga masih mungkin berupa confirm tapi tanpa gejala. Kan tadi periksa yang sebelah-sebelah. Iya sih, nanti menyalahkan orang lain. Iya, betul. Kasihan gitu nanti. Iya. Dokter, namun begini dokter, pasien yang dirawat di RS lapangan adalah yang OTG tanpa gejala, ringan atau sedang. Lalu bagaimana ketika di masa perawatan di RS lapangan ada perburukan dokter? Ada kejadian emergensi, wah butuh ventilator atau butuh oksigen atau bagaimana? Itu bagaimana penanganannya dokter? Baik. Memang benar seperti Mas Aditya bilang ya, bahwa kriteria tanpa gejala, confirm tanpa gejala, ringan sedang ini bisa saling bertukar dia. Masuk tanpa gejala. Beberapa saat kemudian 2-3 hari dia bergejala ringan, atau dari tanpa gejala menjadi berat. Itu potensial terjadi.
selama dia perubahannya dari ringan, berat, kriteria sesuai dengan ada di aturan itu masih bisa kita jangkau di sini, kami memiliki sarana untuk merawat ringan, sedang, kami tetap observasi di situ. Kami punya high care unit, Mas. High care unit kami memang maksimal saat ini dengan HFNC, dengan oksigen yang alat HFNC bukan ventilator, karena memang fungsi kami sampai menjaga buffer jika dia memberat, kami harus menyiapkan ke rumah sakit statis. Jadi rumah sakit lapangan ini sebagai buffer jika memang pasien-pasien yang tidak perlu indikasi opname dengan segala peralatan yang masif atau peralatan yang invasif, kami akan menahan sehingga rumah sakit yang benar-benar statis ini dia bisa beroperasional secara ideal untuk pasien-pasien yang memang memerlukannya. Jika membaik, kami bekerja sama dengan rumah sakit Saiful Anwar. Jadi kami ini memiliki link yang cukup solid dengan Saiful Anwar. Pasien-pasien Saiful Anwar yang sudah relatif baik, tidak memerlukan perawat inap yang sifatnya observasi khusus atau alat khusus, kami terima di rumah sakit lapangan Ijen Boulevard. Sehingga nanti fase lanjutannya setelah selesai dirawat di rumah sakit Ijen Boulevard, dia bisa dikembalikan ke masyarakat dengan bantuan tim sosial kami. Kerjasamanya hanya dengan RSSA, dokter? Atau mungkin seluruh rumah sakit rujukan? Seluruh rumah sakit rujukan, jadi kami sistemnya buffer. Jadi kalau rumah sakit rujukan yang merasa pasien ini bisa untuk isolasi mandiri, namun mengalami hambatan dalam isolasi mandiri terkait rumahnya isolasinya, akan diterima di rumah sakit Ijen Boulevard. Nah, dokter, pertanyaan saya selanjutnya, ini saya penasaran, dokter, dengan fasilitas yang sedemikian rupa, penata laksanaan pasien yang sedemikian rupa, lalu bagaimana caranya bagi si pasien agar dapat dirawat di res lapangan? Apakah ada ambulan yang menjemput, ataukah harus swadaya sendiri, datang sendiri ke res lapangan, itu bagaimana, dokter? Baik, jadi untuk dirawat di rumah sakit lapangan, kami memiliki call center. Jadi call center dan apa istilahnya ya, media sosial online kami. Jadi dari situ bisa kita akses sebenarnya apa saja sih fasilitas kita, kegiatan-kegiatan kita, terus kemudian sarana prasarana kita, dan di call center sini 24 jam kita siap untuk menerima segala konsultasi terkait hal indikasi masuk. Nah, indikasi masuk utama sebenarnya karena kita adalah pasien yang tanpa gejala ringan dan sedang. Sebenarnya utama adalah yang sifatnya dia mandiri. Artinya apa? Untuk kebutuhan sehari-hari dia masih bisa melakukan sendiri atau dibantu minimal. Karena apa? Di rumah sakit kami yang sifatnya darurat ini atau ini SDM kami juga terbatas. Jadi kalau yang sifatnya semua harus dibantu oleh perawat, jumlahnya nggak bisa banyak kami. Tetapi kalau yang sifatnya mandiri, kapasitas tempat bed kami ada 307 bed. 307 bed yang bisa dimanfaatkan untuk pasien-pasien yang memerlukan isolasi mandiri atau dengan gejala ringan dan semuanya tidak dipungut biaya sama sekali. Tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Sama sekali. Dan kemudian untuk mengakses layanan kami, nanti dari call center lagi akan diberikan suatu formulir elektronik dan di sana nanti ada memang bukti bahwa sudah melakukan swab PCR atau swab antigen yang positif. Betul. Jadi syarat kami adalah seperti itu. Karena yang kami terima adalah pasien COVID positif. Jadi kami tidak mungkin menerima pasien yang masih abu-abu. Resikonya nanti kalau pasien yang belum jelas status COVID-nya, dia masuk ke rumah sakit kami, justru dia tertular. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi khusus rumah sakit lapangan Ijen Boulevard adalah rumah sakit khusus COVID. Yang sudah menunjukkan swab PCR dan swab antigen. Atau swab antigen yang sesuai dengan kriteria Kemenkes untuk kriteria positif. Baik, dokter, 307 bed itu bukan angka yang kecil. Namun apakah pada faktanya itu mampu mengatasi waktu kemarin ada gelombang COVID? Apakah itu sudah cukup untuk mengatasi apabila ada gelombang seperti kemarin itu? Waktu kemarin itu kita hampir mencapai 300. Hampir? Dari 297 pasien. Pernah waktu itu. Dan memang kalau sudah 297 itu sumber daya manusia kita yang agak kelelahan. Karena sekian banyak orang dalam suatu tempat, keluhannya kan juga bermacam-macam keluhannya. Apalagi gejala sosial yang nampak di sana. Gejala sosial yang muncul di situ. Karena friksi-friksi itu yang kita juga berusaha menanggulangi dan membuat suasana nyaman di sana. Friksi? Iya.
Mereka mintanya gini, saya makanannya nggak cocok kayak gini ya, 1 orang, 2 orang, 3 orang, berbeda dengan banyak orang. Ada yang diabetes, jadi makanannya harus diganti. Ada yang hipertensi, makanannya rendah garam. Obat-obatnya itu juga banyak untuk 300 orang. Karena kami membagikan obat untuk 300 orang. Betul. Membagikan suplemen, mengatur jadwal mereka, senamnya pagi jam berapa, kemudian gantian untuk tempat-tempat tertentu, bagaimana sarana peribadahan, semuanya kita siapkan di sana. Dokter, tadi saya tertarik, pasien hipertensi pasti memiliki obat. Ya. Pasien diabetes juga pasti ada obatnya. Lalu bagaimana mereka mengakses obat itu selama masa karantina, masa isolasi di RS lapangan? Betul. Ada 2 skenario di sini. Jika pasien tersebut tadi awalnya dirawat di rumah sakit statis, seperti saya lamar, mereka dibawakan obat dari rumah sakit saya lamar. Jika mereka memang datang dari puskesmas atau datang mandiri ke tempat kami, maka kami sediakan juga obat sesuai dengan indikasi terapi mereka. Makanya kami memiliki dokter spesialis penyakit dalam, dokter paru yang bisa mengevaluasi kebutuhan obat mereka. Dan farmasi kami, tim farmasi kami memiliki 5 apoteker yang siap standby untuk menjalankan asuhan farmasi. Oke, baik dokter. Lalu bagaimana kalau obatnya habis? Stok obat nggak ada gitu? Ya, bagaimana, dokter? Kami memiliki sistem buffer di mana jika terpaksa sekali memang obat stok kami habis, kami bisa membelikan dari rekanan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Oke. Jadi memang obat itu pasti selalu tersedia stoknya, karena itu kan harus. Mungkin sebagai rumah sakit standarnya tapi masih ada. Betul sekali. Jangan sampai obat itu habis. Nanti penginapan kalau kayak gitu. betul. Dokter, lalu bagaimana tanggapan dari warga sekitar, masyarakat sekitar apabila kan itu sebelumnya setahu saya dipergunakan untuk asrama, dokter. Betul. Dan sekarang untuk rumah sakit perawatan pasien COVID, penata laksana pasien COVID itu apakah ada sedikit benturan dengan warga sekitar atau bagaimana, dokter? Baik, sebenarnya kalau untuk ceritanya sejak September 2020 itu sudah mulai direncanakan di lapangan ini. Kemudian berita yang muncul pertama di medsos dulu. Berarti secara fix surat menyurat dan lainnya belum, tapi medsos sudah ada dan sudah ada kegaduhan dari lingkungan sekitar memang. Nah, untuk mengatasi tersebut, kami waktu itu dari Rumah Sakit Saiful Anwar, direktur kami Dr. Kohar, kemudian dari Polkesma, tempatnya itu yang miliknya Polkesma, Pak Budi waktu itu bekerja sama memberikan penjelasan, memberikan runtutan apa yang akan dilakukan untuk mengamankan rumah sakit. Karena syarat sebagai rumah sakit keamanan tetap harus dijaga, limbahnya, isolasinya, semuanya harus dijaga. Akhirnya kami bertemu dengan warga sekitar, mulai dari RT, RW, dibantu Pak Camat, waktu itu Pak Heru yang itu ikut memberikan edukasi kepada warga bahwa yang dirawat di rumah sakit lapangan ini adalah pasien-pasien dengan kriteria tanpa gejala ringan dan sedang, sehingga bentuk perawatan kami pun sifatnya lebih ke arah preventif perburukan. Nah, sudah terkonfirmasi diagnosis tapi dia preventif perburukan supaya nggak menjadi tambah buruk. Ataupun kalau ada gejala perburukan, lebih cepat intervensi untuk dibawa ke rumah sakit spesialis. Karena orang datang terlambat. Itu yang kadang membuat angka kematian tinggi datangnya terlambat. Jadi memang sudah ada sosialisasi, dokter ya. Sudah ada sosialisasi dengan warga sekitar. Baik, dokter. Di akhir segmen kita, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh dokter atau nasihat kepada masyarakat kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dokter. Baik. Terima kasih Mas Hajat kesempatannya. Pada kesempatan yang baik ini, sedikit saya memberikan informasi bahwa segala hal yang kita upayakan untuk mengatasi pandemi ini, semua titik tumpuannya sebenarnya pada peran serta semua masyarakat di lingkungan kita. Jadi tidak hanya rumah sakit, tidak ada tenaga medis, tidak ada pemerintahan, tapi semuanya. Jadi kita sangat mengharapkan sekali protokol kesehatan 5M ini jangan sampai kendor. Inilah kunci kita untuk segera selesai dari pandemi ini. Mulai dari mencuci tangan, hal yang paling simpel, jadi kemana-mana harus membawa hand sanitizer. Kemudian memakai masker. Masker apapun, yang penting pakai dengan benar dulu. Jangan bingung dengan jenis maskernya. Yang penting pakai dulu dengan benar caranya, perawatannya, menggantinya sesuai dengan indikasi mengganti. Kemudian menjaga jarak, antrian, tempat-tempat yang bisa kita akses dengan jumlah banyak, supaya kita sudah mulai menyadari, oh saya sudah banyak orang di sini, saya mundur. Oh di sini sudah terlalu banyak orang berkerumpul, saya menunda untuk ke sini.
Nah, kemudian kalau tidak perlu, tidak keluar rumah, stay at home aja kalau memang tidak perlu sekali. Jadi indikasi untuk keluar rumah harus benar yang sangat kuat. Jangan untuk main-main aja keluar, nggak usah. Ya, terakhir menghindari kerumunan. Itu penting sekali buat kita semua, supaya kita semua dari masyarakat ini bisa bebas dari pandemi. Betul, betul sekali dokter. Terima kasih dokter atas waktunya, terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas informasinya dan nasihatnya dokter. Dan bagi sobat sehat semua, sekian untuk episode kita kali ini dan nantikan di episode berikutnya yang tak kalah menariknya. Dan yang terakhir, salam sehat untuk kita semua, RSSA Jaya.